Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya doakan teman-teman semuanya itu jauh bertambah sehat lagi, Bun ya, Amin, jauh bertambah ya. semangat lagi, jauh bertambah bangkit lagi lah. Bangkit lagi. Bertambah semangat lagi karena kalian tuh sebetulnya nggak perlu khawatir ya. Betul. Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder Ya. itu tidak berbahaya sama sekali. Walaupun Betul. sehoror apapun ya sensasinya itu, Sensasinya. jangan takut kalian. Betul. Jadi nggak usah. Saya doakan mudah-mudahan kalian tuh jauh pertama pulih, jauh pertama semangat, Amin. jauh pertama bangkit lagi Amin, insya Allah. amin. Nah baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi dan juga Bunda Inha. Masya Allah, mudah-mudahan kalian juga bisa sembuh seperti saya. Amin, Insya Allah, yakin amin, dah, saya yakin 1000% kalian pasti sembuh. Insya Iya, Allah. harus. Itu pasti ya. Iya, Karena betul. dulu juga saya juga waktu merasakan seperti kalian itu, saya juga dikatakan gatal sembuh atau enggak, yang ada juga saya teringatnya ini kayaknya juga saya bakal M nih, itu bakal M iya, doh. udah Pokoknya gitu pikirannya aja. ya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan tema kali ini teman-teman, kami hanya ingin mengedukasi Betul. video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, psychosomatic disorder Psikosomatis ya. disorder. Berharap kalau kalian itu termotivasi oleh video-video kami, Betul. video-video saya itu Kang Sunari dan juga Ya, Bunda video-video Inha. terus juga teman-temannya yang baru bergabung teman-teman ya, yang baru bergabung yang belum subscribe teman-teman ya, itu subscribe terlebih dahulu teman-teman, Subscribe dulu. karena buat saya pribadi itu subscribe itu sangatlah penting. Betul. Penting banget. Kenapa? Agar video-video saya itu jauh berkembang dengan baik, jauh bisa lebih berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik itu tentunya saja menambah semangat kitanya saya ya, untuk makin bikin video-video semangat. terus gitu teman-teman Iya, ya. betul. Sampai bener-bener sampai kalian bener-bener ya, paling tidak begini nih, adanya edukasi video-video saya ini gitu kan, video kita itu ya, satu emang mengedukasi agar Ya. kalian bisa termotivasi, Betul. dan saya berharap kalian bisa sembuh total. Ya. Ya paling tidak adanya video-video kami itu tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatic disorder itu ya agar minimal ya, agar kalian itu bisa bisa menemani teman-teman deh yang sedang merasakan guna-gulana, yang sedang merasakan tidak nyamannya dengan sama sensasi, sensasi. itu lagi meratapi ataupun sedang menyamakan sensasi gitu. Betul, Jadi itu. berharap ada video-video kami ini tentang Iya. edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis itu kalian agar bisa termotivasi, dan kalian Betul. juga gak perlu khawatir, Iya. gak perlu cemas, gak perlu was-was yang berlebihan, gak usah. Berlebihannya itu. Nah ada yang berbeda teman-teman, mohon maaf kalau lagi saya seragamnya lagi kayak begini teman-teman, karena ini lagi pulang acara nih, lagi pulang acara resmi, acara nikah lagi teman-teman, nikah lagi, nikahan gitu teman-teman. Jadi gitu. Jadi teman-teman kalian juga pasti bisa. Iya, Nah pasti. untuk tema kali ini kita balik lagi. Jadi kita mengedukasi tentang temanya menuju sembuh tentang anxiety, psychosomatic disorder gitu ya. Untuk semua teman-teman. Apa aja langkah-langkahnya untuk menuju sembuh gitu kan ya. Ingat teman-teman, saya di sini hanya untuk materi saja. Betul. Teori-teorinya saja, Iya. materi teorinya saja. Ya sebetulnya gini, Kang gimana ya kalau tidak dimentorin kayaknya nggak bisa ya Bun ya. Kita Iya. tetap harus ada Harus mentor sih ada. yang mendampingi Yang tentang seputaran mendampingi, gangguan asam lambung dan anxiety, betul. psikosomatis lah. Terus kita bukan ini ya, kita bukan dokter. Nah, sekali lagi teman-teman, saya untuk berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatic disorder itu teman-teman, sekali lagi teman-teman, saya bukan ahli obat. Saya bukan ahli herbal, apalagi terapi, bukan teman-teman. Apalagi dokter, bukan. Jadi saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatic disorder itu saya berdasar pengalaman. Betul. Nah, ini saya berbicara sebagai mantan nih. Mantan penderita, sama seperti kalian loh. Iya. Sama seperti kalian. Jadi saya itu mantan penderita, ya sama seperti kalian, dan alhamdulillah saya sekarang menjadi penyintas anxiety, psychosomatic disorder. Alhamdulillah sampai sembuh total. Kang, kira-kira ada yang nanya begini, setelah sembuh total itu sensasi masih ada lagi nggak? Sebetulnya ini, maaf ya teman-teman, kalau sensasi itu biasa teman-teman, cuman beda ya. Kita setelah sembuh tuh ya nggak sensasi yang dulu saya pernah merasakan tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu nggak pernah, sampai saat ini pun nggak pernah kayak berdebar-debar dulu, nggak pernah. Terus pusingnya biasa nggak pusing kayak semacam kita punya dulu anxiety, awet gitu banyak, terus was-was keringet dingin keluar tuh enggak, biasa aja. Saya kopi biasa gitu. 2019 sampai saat ini ya nggak ada kumat-kumatan lagi atau ke-trigger enggak. Saya pun biasa mandiin jenazah itu kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang setiap hari ya. Kita mandiin jenazah, kita nengok dan sebagainya, istilahnya nggak biasa. Awal-awal memang benar gitu kan, 1 tahun pemulihan itu memang kita ke-trigger ya, aduh ini ada aja ya. jangankan orang yang
meninggal suara burung aja kita takut. Jangankan berita orang meninggal ya, kita suara burung aja takut, suara ambulan gitu kita juga takut. Nah, dari situ teman-teman jadi itulah dikatakan kalian itu terkena gangguan anxiety disorder. Kenapa kok bilang anxiety disorder? Maaf teman-teman, saya penjelasan begini, Bun. Anxiety itu kalau kalian bisa sembuh total dari anxiety satu nggak mungkin. Karena manusia yang normal semuanya mempunyai anxiety. Jadi gini, anxiety itu semua manusia punya anxiety gitu kan. Kecuali Majnun alias Crazy. Itu beda cerita gitu kan ya. Kenapa? Anxiety itu adalah kecemasan ataupun bahasa Inggrisnya anxietas. Nah, disorder ini teman-teman, disorder itu adalah sesuatu yang berantakan, penempatannya berantakan. Jadi cemasnya kita ini nggak jelas. Udah berantakan, udah nggak karuan gitu kan. Betul. Jadi orang manusia itu semuanya punya anxiety disorder. Cuman gini teman-teman, karena kita itu bukan anxiety disorder, semua manusia itu punya yang namanya anxiety punya. Nah, cuman disordernya ini yang bikin jadi masalah. Teman-teman. Ya gini contohnya deh Bun, orang yang punya anxiety yang normal itu kan ya, dia kalau nyebrang jalan itu dia tengok kanan kiri gitu kan ya. Terus aman nih, dia nyebrang, ya udah selesai. Tanpa harus mikir. Tapi beda orang yang terkena anxiety disorder. Nah, ini beda. Dia udah nengok kanan kiri mau nyebrang nih Bun ya. Dia nengok kanan kiri udah mau nyebrang, dia tetap walaupun udah aman, tetap dia ragu. Karena berpikirnya terlalu jauh. Nah, seperti itu. Nah, contoh deh, kita mau masuk jalan gitu kan, tapi di situ ada anjing galak. Gitu kan. Tapi bagi orang punya anxiety yang normal, jadi gitu ya. Terus kita ya udah ketika anjingnya nggak ada, baru ada tulisan doang, ya udah biasa aja gitu ya. Paling kalau ada anjing kita tipuk aja gitu kan ya. Tapi bagi orang yang anxiety disorder itu beda. Nanti dia berpikirnya gini nih, udah nanti ada anjing kan digigit, nanti rabies, nanti saya mati. Begitu, padahal itu belum digigit, belum berangkat. Itu gitu belum sesuatu yang belum terjadi gitu kan, belum tentu terjadi. Itu perbedaannya orang-orang yang terkena anxiety disorder. Nah, bagi kita itu yang dikatakan yang mempunyai anxiety disorder itu, bagi kalian itu hanya terkena gangguan mental. Jadi sensasi yang kalian rasakan itu sebetulnya bukan penyakit teman-teman. Jadi sensasi yang kalian rasakan itu bukan penyakit, tapi itu adalah berdasarkan daripada pola pikir terlalu ekstrim, terlalu over gitu kan ya. Gitu. Jadi kalian tuh gak usah khawatir teman-teman. Oh iya, buat teman-teman ya jangan lupa ya biar gak ketinggalan video-video terbaru kami. Tekan tombol notifikasinya, tombol loncengnya juga, agar kalian tidak ketinggalan yaitu video-video terbaru dari kami. Gitu. Mohon maaf teman-teman, saya mencoba wireless baru nih. Gitu kan, karena kemarin saya berapa minggu gitu kan nggak konten, posisi nggak ada wireless sayanya. Mohon maaf kalau wirelessnya mungkin barangkali suaranya enggak, saya baru mau nyoba nih, gitu. Baru perdana baru datang nih gitu ya. Saya nggak mau endorse lah mereknya apa. Gitu kan ya. Jadi untuk teman-teman penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu takut karena tema kali ini adalah anxiety menuju sembuh ya, menuju sembuh. Apa-apa saja sensasinya begini teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Pas waktu mau sembuh itu terakhir yang saya rasakan sensasi itu kalau nggak salah 3 sampai 2 yang paling horor itu, yang paling awet. Yang pertama keleyangan, yang kedua dada sakit. Dadanya tembus sampai ke belakang. Betul. Pikiran kita tuh ini jantung sampai sakit, kita kan nggak percaya dengan dokter kan? Saat itu. Sampai walaupun dibulak-balik EKG normal kan, EKG normal. Dicek ya sampai semua lah. Setiap masuk rumah sakit itu saya pasti EKG. Ketika kita lagi berdebar, serangan panik itu datang, itu langsung ke rumah sakit di EKG lagi. Walaupun menurut dokter ya, itu dikatakan aman, Bu. Tapi bagi orang terkena anxiety disorder itu beda. Itu nggak percaya. Hasil dokter itu. Bisa aja dong, dokter juga manusia, bisa aja dong dia salah dong, gitu kan itu ya. Nah, tahu-taunya kita punya penyakit parah terus kelek alias M. Misalnya seperti itu pikirannya orang-orang terkena anxiety seperti itu. Nah, ternyata di situ memang mental kita memang lagi diuji bener-bener. Mental kita lagi di test drive banget itu. Bener-bener luar biasa. Luar biasa itu orang terkena gangguan anxiety psychosomatic. Penerimaannya juga itu pastinya berbeda gitu kan. Setelah dokter bilang aman tapi kita merasa tidak percaya, ya kan? Lah horornya lagi cek lagi. Iya, nah horornya 3 sensasi yang sangat horor. Yang pertama itu memang keleyangan sangat luar biasa. Terus yang keduanya itu memang dadanya sakit. Nah, terus juga napasnya agak berat. Betul. Itu 3 sensasi ini sangat luar biasa, sangat
menghororkan sekali. Sangat membuat tidak nyaman. Membuat nyaman tidak, padahal saya bolak-balik ke dokter paru-paru normal, USG, gitu kan, kurang gimana gitu ya. Sampai ke bidang ke ahlinya, ke pakarnya juga aman Pak. Gitu. Tapi menurut dokter itu aman, tapi buat saya pribadi itu sangat meresahkan banget. Sangat resah banget. Apa ya? Nggak yakin gitu loh apa yang disampaikan dokter. Karena gini Bun, sensasinya itu horor. Iya. Makanya bagi teman-teman mereka itu ya, bagi yang ribuan orang yang menonton dimanapun teman-teman berada, itu mereka nggak percaya dokter aslinya. Betul. Nggak percaya dokter. Nah, jadi percaya sama orang-orang yang dikatakan sudah penyintas. Betul. Model kayak saya pribadi gitu kan, mungkin teman-teman yang lain banyak lah ya. Dia lebih mendengarkan penyintas. Nah, terus juga efek sampingnya begini teman-teman. Dulu itu saya takut mah nggak di depan orang banyak dong. Tapi setiap kumpulan itu di tempat keramaian, tempat-tempat seperti ini aja ya, jauh kemana-mana, posisi di bukit, terus banyak orang juga. Itu saya rasa takut mah enggak, tapi nggak ngerti. Tuh kelayangannya hebat. Kelayangannya hebat, terus tremor keringet dingin, pusingnya sangat luar biasa, jantung berdebar. Gua nggak ngerti itu dulu. Kenapa bisa kayak gini gitu loh. Aduh, ini padahal biasa aja ya, biasa harusnya aja. ya. Ini sangat eksperimen banget ini. Kadang gini, ingat gak Wi? Saat jantung merasa berdebar kencang itu pasti habis selalu menyamakan dengan jantungnya itu Bunda. Selalu kadang-kadang kita nih dipegang ini agak benjolan dikit aja, saya dipegang sama istri. Enggak aku sama aja. Enggak lah, beda. Jadi curiganya tuh tentang was-was tentang penyakit berat. Betul. Pikirannya udah ke situ. Takut penyakit berat, takut penyakit kronis. Ya ujung-ujungnya kita takut Udah ke situ. Itu udah yang ditakutkan. Dan kalau seumpama istri saya terkena anxiety disorder itu wajar karena dia kan nyaksiin. Nah, tapi alhamdulillah enggak sih, malah anak-anak kami yang kena pada waktu itu. Tapi alhamdulillah enggak lama sih saya. Tapi ada juga gini, ya. Orang-orang itu tidak percaya kepada pendamping. Kamu tidak merasakan gitu kan. Iya. Padahal justru gini loh, teman-teman ya. Pendamping itu gini. Kalau orang yang mungkin kalau bukan pendamping lah ya, hanya dapat dari pengalaman saja, wajib kalian nggak percaya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan sebagai bukan penyintas, tapi dia pendamping, kayak istri saya nih mendampingin saya, dia tahu betul. Paniknya saya, sakitnya saya, dan itu bukan setahun 2 tahun, brother. Gitu ya, ini istrinya nyaksiin. Walaupun tidak merasakan ya. Setiap detiknya dia nyaksiin, pergi bolak-balik rumah sakit yang daftarin apa aja rasanya, bagaimana sensasinya, bagaimana curhatannya. Jadi kalau saya bilang ke istri saya bilang gitu, kamu wajib bikin video penyintas. Bila ada orang yang protes nggak usah takut. Karena kamu walaupun tidak merasakan, tapi kamu yang jadi mentor saya, dia itu mentor saya. Saya bisa sembuh begini dari sini. Ikut menyaksikan langsung. Paling tidak juga itu ikut merasakan. Betul gitu. Jadi kalau ada yang bicara yang dikatakan, oh kamu nggak merasakan, gitu. Ya orang-orang pengalaman itu nggak harus merasakan karena dia memang 24 jam dan itu bukan sebulan 2 bulan, tahunan brother. Iya itu siaga ya. Tahu banget 24 jam itu dan bagaimana saya itu orang panik banget. Panik itu kalau sedikit ada sensasi aja itu langsung bangun langsung rumah sakit. Tanpa ada negosiasi. Babi bu lagi udah bergegas sudah langsung. Mungkin begitu kerasa, cepet. Kenapa? Kita banyak trauma-trauma yang dikatakan teman dan saudara meninggal dadakan gitu kan ya. Nah kita pikirnya ke situ. Betul. Jadi pada waktu itu, jadi wajar kalau lagi dia baru sampai ke rumah sakit, baru beberapa jam kita mau istirahat itu kan ya. Terus tiba-tiba kita ada panik attack langsung hari itu juga, nggak usah pakai salin-salin lagi. Iya udah. Gitu pakai baju, kerudungan berangkat. Udah, walaupun kebalik-balik. Nah itu bahasanya bukan sekali 2 kali brother. Dan itu 3 tahun lebih kita seperti itu. Nah itu tapi memang gini teman-teman ya, ibaratnya gini teman-teman ya. Ini kalian itu ini puncaknya lah, ini puncaknya gitu kan. Kalian itu 2 tahun merasakan sensasi gitu ya. Setelah 2 tahun kalau kalian pengen 1 bulan sembuh itu ngimpi. Iya belum. Ngimpi. Belum karena fasenya. Kita 2 tahun masa menghadapi anxiety disorder 2 tahun paling atas nih, 2 tahun ya untuk sembuh pemulihannya itu. Saya pribadi dengan sabarnya 3 bulan lebih kurang lebih, nggak sampai tahunan saya. 3 bulan lebih itu pun juga dengan ada pemaksaan, mengorbankan waktu, pikiran, perasaan itu benar-benar dikorbankan. Karena buat saya pribadi itu kayak olahraga pagi. Terus saya harus melawan mental saya di tempat-tempat orang-orang keramaian, tempat orang-orang banyak itu. Bener-bener ini yang kalau misalnya tenaga dan sebagainya mungkin kayak ngos-ngosan kecapean dan mudah lelah itu wajar. Betul. Tapi untuk melawan mental ini sangat luar biasa. Ya, itu
nggak pakai tenaga tapi cukup menguras tenaga. Itu mental. Makanya kalau kalian di tempat keramaian tiba-tiba pusing, kelayangan, itu ibaratnya baterai itu gini Bun, drop cepet banget gitu, cepet banget dropnya gitu ya. Nah, tapi itu bahaya nggak Kak? Enggak bahaya. Saya pun mencoba untuk bertahan ya. Pada waktu itu kami datang ke suatu tempat rumah makan ya, rumah makan. Ya memang seperti itu, tapi saya bertahan. Walaupun saya dikatakan keringat dingin, tremor, kayak mau pingsan perasaan, sensasi berjibun bener, itu berjibun terus. Pokoknya pikiran saya lu udah zemamamambra, udah kemana-mana istilahnya gitu. Saya hanya bisa ke istri jaga siaga handphone, telepon orang, siap ambulan dan sebagainya. Kamu searching rumah sakit itu pada waktu itu. Jadi siap. Jadi saya lagi kumat nih. Jadi istri udah siap-siap nih. Pokoknya kalau saya belum geblak ya jangan telepon. Nyatanya orang geblak-geblak. Nggak pingsan-pingsan. Jadi ada di pikiran. Kalau kalian hanya takut mati, ya takut gila, takut stroke ya, apalagi pingsan. Saya kasih tahu teman-teman, 90,9% itu tidak akan pernah terjadi. Nggak pernah nyaksiin pingsan kok. Iya, nggak pernah. Jadi yang saya khawatirkan itu jangankan kita kan takut mati dadakan, takut stroke, takut gila kan, karena rasanya kesemutan dan sebagainya gitu kan ya. Itu sangat luar biasa. Bahkan saya takut pingsan, bikin malu sih nanti. Tapi nyatanya separah-parahnya kita nggak pernah pingsan. Nggak ada pingsan. Sampai saat ini. Ayo katanya mau pingsan aja. Iya, makanya kita tantang ya sensasi itu, tantang mana nih kok nggak mati-mati, kok nggak bisa pingsan. Bener dulu seperti itu teman-teman. Jadi kalian itu yang apa ya namanya, yang merasakan apa sih paling parah apa sih sensasinya? Jantung berdebar, pusing, kelayangan, terasa kayak mau pingsan, apalagi nyesek. Betul. Sebetulnya mereka itu bukan sesek ya kayak kita nih. Kita nggak cuma berasa kayak berat gitu kan. Berat. Kayak berat gitu. Tapi sebetulnya walaupun dikasih oksigen pun juga ya tetap kayak berat kayak ya terima kasih. Kayak berat karena itu hanya sugesti. Hanya sugesti daripada halusinasi. Ingat, halusinasi itu adalah hayalan, itu istilahnya hoax gitu ya. Nah, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder itu, terima kasih Mas. Ya. Jadi nggak usah perlu takut. Nah, kita udah ngopi begini tuh. Ini sangat luar biasa, brother tuh. Jadi kalian itu ya. Nah, khususnya teman-teman nih, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder ya. Bagi yang nggak punya gastritis, nggak punya luka lambung, nggak punya emah, kalian sebaiknya tidak perlu dan tidak usah untuk memantang makanan. Jangan. Karena apa? Kalian akan malnutrisi. Makanya di antara kalian tuh banyak yang BB-nya turun, kurus, kering, alias jangkis, jangkung, kurus, najis. Kenapa? Karena kalian terlalu takut. Jadi buat saya pribadi, jangan kamu sekali-kali memenjarakan pikiran kalian. Nah, itu. Kok dipenjarakan? Betul. Karena lihat video-video sebelumnya kan ya, pikiran kalian sudah dipenjara karena kalian takut kemana-mana, ya kan? Takut keramaian, takut mendengar berita duka, takut dengan makanan. Akhirnya apa? Terjadi malnutrisi. Betul. Dan sekian banyak teman-teman yang sudah memantang makanan, mungkin sampai 5 tahun dia memantang makanan, dia dari BB-nya 68 sampai ke 42 gitu kan ya. Selama 5 tahun dan ini orang kenapa? Akhirnya saya tanya kan, kira-kira kamu memantang makanan sekian tahun itu sensasi masih ada nggak? Ada perubahan? Iya, nggak ada kok, biasanya biasa aja, alias alias masih aja sensasinya gitu sama ya. Kenapa sekarang gini deh gitu ya. Kita coba kamu bebaskan, kamu buang apapun terjadi, kamu mau masa bodoh, mati hidupnya udah pokoknya. Kamu makan deh. Gak mungkin dulu, coba dulu 1 minggu, coba deh. Sensasinya justru berkurang. Iya. Karena sensasi tersebut dihantui dengan rasa takut. Nah itu. Khawatir, cemas yang berlebih. Itu permasalahannya. Jadi kalian tuh bagi yang untuk penderita gangguan asam lambung, GERD anxiety disorder tuh gini deh. Khususnya untuk penderita asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder, kalian nggak perlu memantang makanan. Nah, nggak perlu. Kalau mau makan kopi. Kalau minum kopi. Kalau makan pedes. Iya. Nggak apa-apa. Yang banyak ini dulu mikir. Nggak usah pakai mikir. Jadi yang nggak boleh itu yang berlebih. Nah itu teman-teman. Gitu. Saya pun ya, saya berlebih. Emang rakus dengan makanan. Gitu. Jujur saya emang begadang terus. Selama saya sakit itu nggak pernah itu ya. Tapi semenjak saya sembuh pemulihan itu sampai saat ini saya nggak pernah tidur malam. Iya udah.
Karena acaranya memang kita itu malam. Bukan siang gitu kan ya. Kalau siang kita ada silaturahim gitu ya, malam kita ngisi acara itu bergadang terus gitu kan ya. Jadi kalian tuh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu was-was, apalagi tangan dengan memantang makanan salah besar. Gitu. Nah ini perlu juga yang namanya interaksi sosial ya, atau bersosialisasi. Gitu. Itu penting banget, penting banget. Itu sama dengan melatih mental teman-teman ya. Jadi jangan takut, jangan selalu mengurung diri di rumah. Jadi ayo keluar rumah, latih mentalnya. Ya, itu penting banget. Itu penting banget. Jangan intinya membiasakan diri untuk datang ke suatu tempat yang menurut kita itu horor. Itu penting banget. Penting. Datang ke suatu tempat yang menurut kita itu horor. Kok begitu, Kang? Ya. Karena sadari deh. Terima nggak terima kalian itu terkena gangguan mental, brother. Jadi yang ada lagi Bu nih untuk menderita gangguan ya asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety, psychosomatic disorder ya ataupun hipokondria. Begini, kalian harus bisa memaksakan diri untuk datang ke suatu tempat. Betul. Jangan kamu turuti rasa takut, khawatir, cemas, was-was kamu. Nggak boleh. Kenapa? Terima nggak terima kalian adalah terkena gangguan mental. Asam lambung kamu naik diakibatkan dari pola pikir kamu yang selama ini kita takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Betul. Itu permasalahannya. Kalau nggak dipaksain itu nggak akan berani-berani nanti. Betul, makanya Allah memaksa. Sudah, kalau memang nggak berani sendiri kamu temenin. Iya, perlu gitu. Didampingi dulu awal-awal ya. Jangankan kita disetirin ya, apalagi sunyi sendiri kan ya. Itu takut. Baru keluar rumah nih bawa mobil itu gemetar. Pulang lagi saya itu. Pulang lagi nggak berani itu teman-teman. Bener itu. Tapi setelah kita terus support gitu kan ya, ayo pasti bisa. Nah itulah peran penting sebagai pendamping ya untuk teman-teman itu memberikan support atau dukungan penuh ya secara totalitas gitu. Nah dulu itu pertama kali saya ngopi ya, itu langsung pada saya udah yakin nggak apa-apa nih bilang. Tapi keringat dinginnya masih ada, berdebarnya jantung masih ada itu. Pertama kali ngopi karena bukan sensasi itu muncul. Memang dari pikiran kita. Betul. Takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih. Itu permasalahannya. Jadi sadari teman-teman, semua sensasi yang timbul di dalam tubuh kita ini yang terkenalnya 1001 sensasi teman-teman. Saya kasih tahu. Itu semuanya muncul dan tumbuh sensasi pada diri kita itu yaitu diakibatkan daripada pola pikir kita yang terlalu berlebih, was-was yang berlebih, takut yang berlebih, khawatir yang berlebih, cemas yang berlebih. Karena belum apa-apa sudah dibikin, itulah kesalahan kita bagi penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder. Jadi kalian nggak perlu takut. Nggak perlu khawatir. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau mau pergi aja. Nah, ya kan? Ada lagi gini Bun. Apa tuh? Kalau kalian itu, ya, yang disalahkan lagi begini. Mereka itu yang disalahkan itu apa namanya? Dia hanya mencari obat. Ini kesalahan mereka. Nih. Dia mencari. Sedangkan gangguan asam lambung dari anxiety, psychosomatic disorder itu khususnya Bu untuk asam lambung anxiety disorder lah, anxiety disorder ya. Itu kalian kemanapun juga ya. Itu nggak ada obatnya. Sekalipun ini teman-teman pergi ke pawangnya ya, walaupun di kami Muslim fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun, kalau memang tidak tahu kamu tanyakan sama kepada ahlinya. Oke, kita tanyakan kepada ahlinya, dokter, psikiater ya kan. Dikasih obat apa? Penenang. Bukan obat penyembuhan anxiety-nya. Karena memang kenapa harus dikasih obat penenang? Karena disuruh istirahat pola pikir kalian. Dipaksa. Membutuhkan ketenangan. Betul. Karena itu yang dibutuhkan oleh seorang ini ya yang menderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu makanya diberi obat penenang. Betul. Nah pastinya rata-rata itu sudah ke psikiater. Ya. Dan saya sempat berhenti merokok. Ya 1 bulan lah kalau nggak salah ya. Iya kurang lebih. Gitu ya. Terus saya sempat berhenti merokok. Terus saya ketemu dokter, saya dimarahin. Iya, kenapa? Loh, kamu kan anxiety, kamu lagi stres kan ya? Iya. Justru ngerokok itu bisa menenangkan stres gitu-gitu. Oh bener. Begitu ngerokok lagi santai aja. Udah, ya. Santai ternyata. Oh iya bener ya. Iya. Terus tambah lagi ngopi lagi. Ngopi ya kan? Lagi itu. Dan kopi itu bagus. Bagus. Untuk apa? Untuk jantung. Iya. Bagus, itu sangat luar biasa. Jadi kalau kalian takut dengan makanan itu salah. Salah besar. Kadang gitu, aduh mau makan ini takut, salah besar. Jadi teman-teman untuk menjadi gitu kan. Salah besar kalau takut dengan makanan, salah gitu. Jadi kalian diusahakan teman-teman nggak perlu takut dengan makanan, dengan pergi ke apa hubungannya? Karena mental seperti itu, kalau kita pergi ke keramaian gitu kan ya, takut dengan makanan itu salah besar. Tapi kita
mau tidak mau kalian harus bisa memaksakan diri untuk datang suatu tempat yang membuat kalian itu horor. Betul. Dan kalian nggak perlu takut. Nah itu. Nggak perlu khawatir. Kadang gitu. gini sih ya, sebelum pergi tuh udah banyak mikir jadi. Iya. Jadi nggak pergi. Gini, gitu. orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu ya, mereka kebanyakan ritual, Bun. Iya. Kebanyakan ritual. Dulu abis sama. Mau makan mikir. Iya. Jangankan makan, pergi ya. Mau mandi aja mikir. Betul. Itu kalau mau mandi aja mikir. Iya. Aduh, gua mau mandi nanti masuk angin kan nih? Iya. Nanti begal lagi kan? Iya, itu. Nanti kalau habis mandi Sendawanya, sendawa lagi, sendawa. Sendawanya itu bukan main, brother. Itu 1 jam itu bisa ribuan. Banyak. Terus aja sampai paniknya ada. Kok kenapa gua gini terus sendawa. Nah, kalau sekarang juga bisa. Jadi akhirnya latah. Gitu kan ya. Gitu kan selatah. Biasanya seperti itu orang-orang yang terkena gangguan. Nah, sendawa itu ada 2, Bun. Nah, yang pertama memang sendawa dari asam lambung. Betul. Itu pun juga nggak sampai 5 kali paling. Itu agak panjang. Itu 3 kali atau sampai 5 kali lah itu. Betul. Tapi kalau sendawa yang terus-terusan bagaimana, Kang? Lagi. Itu dari ini. lambung. Dari lambung, dari cemas. Ya, dari cemasnya. Cemasnya karena cemasnya itu memicu lambung akan reflux. Iya. Seperti itu. Nah, terus juga untuk gangguan penderita asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder kalian itu jangan terlalu fokus mengobati lambungnya. Nah, itu. Makanya kalian tuh lama karena kalian terlalu fokus dengan ngobatin lambung. Karena akan sensasi yang kalian pikirkan itu sensasi ini adalah salah satu penyakit yang menghororkan. Betul. Jadi kamu takut lambungnya gimana, jadi kamu fokus ngobatin lambungnya. Nah, itu. Akhirnya kamu kebanyakan obat lambung, akhirnya badan persendian itu sakit semua. Nih, jari-jari itu kalau begini tuh pada kaku, pada sakit semua. Itu kebanyakan obat lambung itu. Iya. Kenapa? Saya rasakan. Asam uratnya berapa tuh waktu itu terakhir? 14. Iya. Gila, padahal paling tinggi 9. Tapi ada yang lebih parah 18 tuh, orang Depok tuh ya. Iya, ada yang parah sampai dia nggak bisa jalan gitu kan. Tapi sembuh. Gitu setelah lepas obat lambung sembuh semuanya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut lagi. Jadi fokus pada mental dan psikis kalian, bukan pada lambung. Jadi kalau kalian khususnya, kecuali kalau kalian itu punya gastritis, nah terus juga dispepsia fungsional dan emah yang akut, kalian fokus sama lambungnya. Obatin dulu lambungnya. Obatin dulu lambungnya. Dan obat lambung separah-parahnya lambung 2 bulan. Brother, ya. Kita 2 bulan lebih lah, kurang lebih 2 bulan lebih kan ya. Itu kami memantang makanan, nih yang tahu makanannya. Apa-apa saja. Yang jelas yang kita pantang itu ada 5 sampai 6 makanan. Yang pertama saya nggak makan pedas, nggak makan asam, nggak makan santan, nggak minum yang bersoda, nggak minum kopi, nggak makan yang berminyak. Semuanya berebusan dan itu drastis 1 bulan itu 6 kilo saya hilang. Kurus, dia turun ceking, jadi berat badannya. jangkung kurus, najis lagi. Itu dulu parah gitu. Akhirnya begitu 2 bulan lah udah, akhirnya kita endoskopi kan. Ternyata yang lukanya lambung yang luka itu lebar loh, luka saya tuh. Hitungan bukan mili lagi, senti pada waktu itu. Udah lebar. Nah, itu sembuh. Sembuh total, teman-teman. Jadi kata dokter, udah kamu makan aja. Hari itu kita makan di warteg. Iya, makan warteg. Sampai nambah yang pedas itu ya. Iya. Sebenarnya gini teman-teman, kalian tuh mau makan apa aja bebas. Untuk harusnya. penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan daripada anxiety disorder ya. Yang penting pikiran kalian senang. Nah, itu. Kalian mau dijaga kayak apapun ya, makanannya dijaga, ya, vitaminnya dijaga, olahraganya dijaga, semua dijaga ya. Tapi kalau pikiran psikis kalian rusak, nggak jadi daging, nggak jadi protein. Yang ada pencernaan apa mencret lagi, makanya BAB-nya hitam lagi, berdarah lagi, wajar. Jadi kalau kalian BAB-nya hitam, mencret, berbusa, berdarah, itu kalian gak usah panik, karena menunjukkan pencernaan kita lagi tidak baik-baik saja. Kenapa kok bisa tidak baik-baik saja? Wajar kalau pencernaan kita nggak baik-baik saja, karena apa? Lambung kita tidak akan kerja maksimal selama pikiran kita kacau, terlalu overthinking. Masih terlalu tinggi pikir negatifnya. Belum bisa yang namanya mengendalikan pikiran. Betul. Sebenarnya sih ya kalau mereka nih menjalankan metode-metode yang disampaikan oleh mentor itu setidaknya ya hitungan bulan tuh sudah mulai membaik ya. Betul. Jadi gini, gini, untuk masalah keliengan, sensasi yang lain itu kan fisik ya. Itu dijamin lah 1 bulan paling lama itu bisa hilang. Tapi dengan syaratnya dimentorin. Nah, itu. Kenapa? Tapi ada yang dirubah lagi, yaitu merubah sifat. Olah sifat itu harus dirubah. Karena selama kalian tidak merubah sifat, merubah pola itu nggak bisa dia.
Lalu bagaimana? Ya di YouTube ini saya hanya teori. Betul. Bimbingannya ada, ya ada bimbingannya Ada. gitu. Tinggal japri dan sebagainya itu ada. Seperti itu. Memang seperti ini memang nggak bisa pakai ini hanya untuk mengademkan saja. Buktinya Iya. Pak, kalian ngeliat video-video kami tuh plong, enak. Oh iya. Tapi setelah videonya selesai nanti ke-trigger lagi. Nah, Gitu karena itu butuh bimbingan. betul. Gitu. Dan kalian saya jamin tanpa obat, tanpa herbal pun kalian bisa sembuh. Bisa secara alami. Gitu. Saya pun nggak pakai obat, nggak pakai herbal. Enggak. Alhamdulillah teman-teman. Sampai saat ini. Apa pernah kamu enggak? Gitu. 2019 saya. Terkena 2014 sampai 2019. Lumayan tuh. Berapa tahun itu? Itu sih lumayan, dan yang paling lamanya itu anxiety disorder. Ih, gila. Dulu 2009 saya punya mah akut, ya kan? Ya gastritis ya, fungsional gastritis dan luka lah ya. Itu ya sensasinya biasa gitu kan. Tapi setelah terkena anxiety disorder, dan gila sensasinya, aduh. Berantakan semuanya. Itu semua harta tuh nggak ada harganya mas sekali. Nah, iya. Mobil kejual, motor nggak ada. Itu untuk apa? Ya karena saking takutnya untuk biaya rumah sakit itu teman-teman. Bener-bener habis itu. Saya beberapa dokter yang paling termahal pun kita udah ya berapa kali ya, tapi memang nggak ada hasilnya. Bukan menyepelekan dokter, tidak. Dokter bagus baik, karena dari kitanya saya belum tahu dan belum menerima. Iya, ternyata itu obatnya itu dari diri sendiri. Betul. Ya. Jadi percepatan proses pemulihan itu dari diri sendiri teman-teman, itu kuncinya. Nah, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu sebetulnya ya musuhnya adalah diri sendiri. Betul. Ya. Obatnya dari sendiri. Kalau kamu memang mampu untuk melawan rasa takut cemas kamu dengan sendirinya, kamu lawan. Tapi kalau nggak mampu ya kamu minta mentor, minta pendamping yang minta ditemenin lah untuk masa pemulihannya gitu. Bagi kami yang sudah sembuh itu mudah kok itu. Iya, nah itu kadang mereka itu selalu berpikirannya sulit dan terus saja sulit gitu loh. Padahal itu mudah ya kalau benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Terkadang kalau udah sembuh begini nih, kalau ingat masa lalu ya teman-temannya, itu saya lucu sendiri, ketawa sendiri. Lucu, teman-teman. Wah, gua betapa gobloknya dulu ya gitu ya. Iya. Bahasa kasar keluar, goblok banget gua dulu ya. Mau-mauan gitu ya. Kok sampai gue takut ini, takut itu. Takut mandi. Saya aja kan selama 2 tahun itu kan hanya tempat tidur, kamar mandi doang gitu. Takut mandi, takut makan. Kalau ke kamar mandi aja kita nggak pernah dikunci, TV itu harus dibuka terus gitu kan. Ini sangat harus ditungguin depan pintu, depan pintu. Udah belum mandinya? Nah, itu sangat luar biasa. Jadi untuk teman-temannya, itu para penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatik, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi, gitu. Sebetulnya kalian dibawa santai, relax aja, bawa ngopi yang nggak punya lambung luka, terus dispepsia fungsional ataupun dikatakan yang punya gastritis yang akut ya, yang nggak punya itu, kalian bebas kok. Bebas, karena bisa makan apa kuncinya aja. Kalian adalah nih, kalau pikiran kalian udah senang, bebas, kamu makan aja bebas gitu. Nah itu. Percuma orang sehat kalau kamu takut, khawatir, cemas, was-was yang berlebih itu. Betul. Jadi penyakit apa enggak? Bukan jadi penyakit, menyiksa diri kamu sendiri. Walaupun itu aman, tapi kan nggak nyaman, nggak enak gitu loh. Makanya terkena 1000 sensasi, wajar sensasi itu karena datang dari pikiran. Iya. Gitu, dan itu bukan penyakit, sekali lagi ya. Anxiety disorder itu adalah salah satu penderita. Bukan, gitu. Bukan. Kami itu hanya sebagai penyintas. Dan sebelumnya sama seperti kalian. Iya. Sangat luar biasa gitu. Nah ini gini, kadang ini sekarang ini kan banyak mentor-mentor nih ya, yang bermunculan gitu loh. Nah ada juga yang membuat mereka kebingungan. Nah bagaimana sih caranya agar mereka ini bisa mendapatkan salah satu mentor mungkin ya yang tepat untuk jadi pembimbing mereka gitu loh. Gini deh, kalian jangan terlalu, dulu kita oke deh, traveling rumah sakit ya, traveling traveling rumah sakit, traveling dokter lah ya. Nah sekarang kalian nggak perlu traveling mentor. Nah, kalau kalian terlalu kebanyakan mentor, kata ini mentor ini begini, kata ini begini, bingung kamu itu. Betul. Jadi kalau bisa kamu jangan terlalu kebanyakan mentor. Ya. Ribet sendiri gitu ya. Ribet sendiri. Terserah gitu kan. Kami nggak memaksakan gitu kan ya. Kami punya cara sendiri. Emang seperti ini. Saya tanpa obat, tanpa herbal, semua sembuh. Dan teman-teman yang lain alhamdulillah sekarang sampai 80 sampai 90 bahkan sampai 100% ya mereka sembuh, alhamdulillah. Gitu. Coba aja lihat di komentar sama mereka semua tuh alhamdulillah, sebagian rata-rata 6 sampai 80% mereka sembuh semua. 80%. Betul. Alhamdulillah. Hanya
menonton video terus juga dipraktekkan. Dan juga banyak lah teman-teman yang minta dimentorin langsung kepada kita. Ya kita bantu gitu, kita bantu. Jadi jangan cuma menyimak aja ya, menyimak gitu. aja. Ini hanya teori gitu kan. Ya. Prakteknya tetap ada via telepon, setiap 2 atau 3 hari sekali kita PC gitu kan. Itu wajib dan untuk mementorinya supaya apa, bagaimana perkembangannya terus. Kira-kira berapa lama Kang? Kalau saya rata-rata 2 sampai 3 bulan sih. 2-3 mereka bulan sudah saya lepas udah masa bodoh gitu kan, udah bisa, udah berani gitu, seperti itu. Jadi itu aman sekali. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti ada video lagi mungkin selanjutnya insya Allah saya akan bikin lagi. Untuk penderita gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, yang jelas kalian nggak perlu takut ya, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir karena semuanya itu tidak berbahaya dan itu adalah hanya halusinasi, walaupun sensasinya benar yang kalian rasakan itu. Betul. Tapi semuanya itu hoax, perasaan gitu, dari pikiran kita. Itu bukan penyakit, jadi kalian nggak usah khawatir gitu. Nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Betul, itu saja teman-teman. Jangan lupa juga di subscribe juga channelnya Bunda Enha. Itu ya sama aja kok, itu juga sebelum istri jadi mentor, saya kasih masukan terlebih dahulu kan, seperti itu. Dan keduanya juga teman-teman, yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek dari saya pribadi. Kesempurnaan adalah milik Allah, kekurangan dan kejelekan juga milik saya pribadi. Al-insan makhluqatun wa lisan. Saya manusia biasa, masalah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali kami punya salah, ada kata-kata yang kurang berkenan. Itu di teman-teman, saya minta maafnya yang sebesar-besarnya. Itu saja teman-teman bisa saya sampaikan. Mohon maafnya kurang lebihnya. Insya Allah cina sapa wong anten bok menawa kula salah ucap nyuwun agung ing pangapunten. Jadi sampai di sini nanti saya akan jalan video lagi ya. Selamat menikmati liburan lebaran ya bersama keluarga tercinta. Itu Masya Allah ya. Itu saja teman-teman, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.